Kalau misalkan saat ini kita melihat pada portal guru honorer guru P3K kemdikbud.go.id, kita memasuki masa jawab sanggah, yaitu di sini menjelang pengumuman pasca sanggah dan juga pelaksanaan seleksi kompetensi. Kemudian kalau misalkan kita melihat jadwal yang lebih spesifik terkait tentang penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2023, saat ini kita memasuki masa atau tahap penjadwalan seleksi kompetensi. Untuk penjadwalan seleksi kompetensi di sini tertera pada nomor yang ke-9. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu pada tahap ini kita setelah lulus seleksi pasca sanggah apa yang harus dilakukan, sehingga kita nanti tidak akan ketinggalan informasi dan juga bisa mengetahui langkah selanjutnya apa, sehingga nanti kita akan bisa sukses ya, untuk bukan hanya mengikuti seleksi kompetensi namun juga bisa mengatur strategi untuk bisa lulus di tahun 2023 ini. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi seluruhnya, bagi teman-teman baik itu pendaftar P3K Guru, P3K tenaga teknis maupun juga kesehatan, tentunya setelah kita ini dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka di sini wajib hukumnya kita login ke akun SSCASN secara berkala, manakala di sana itu ada perubahan penting yang wajib kita ikuti. Kemudian juga selain itu kita harus memantau untuk jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 untuk versi yang terbaru ya. Dan di sini kita sajikan yaitu untuk jadwal P3K Guru 2023 yang terbaru, teman-teman. Nah, di sini ketika dulu kita sudah melakukan pendaftaran seleksi dan ditutup di tanggal 11 Oktober 2023, tentunya seluruh peserta baik itu kebutuhan umum maupun juga khusus sudah mengakhiri proses pendaftaran maksimal tanggal 11 Oktober. Bagi seluruhnya yang sudah melakukan pendaftaran maka ikut seleksi administrasi, yaitu batas akhirnya tanggal 14 Oktober. Ini artinya dari verifikator instansi masing-masing ini melakukan verifikasi ya terhadap data diri dan juga berkas yang kita gunakan untuk pelamaran. Nah, kemudian dari hasil verifikasi berkas, maka di sini diumumkanlah yaitu tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Namun kita ingat di sini pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan pada tanggal ini adalah bersifat yang prasanggah ya. Nah, tentunya di sini ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus. Nah, yang lulus ini kita pantau dikarenakan ada banyak juga yang awalnya lulus ini berubah menjadi tidak lulus pada masa-masa jawab sanggah. Kemudian teman-teman yang TMS atau tidak lulus telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada masa sanggah yang diberikan selama 3 hari, tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Nah, berikutnya untuk jawab sanggah ini sampai dengan tanggal 23. Kemudian untuk pengumuman final pasca sanggah tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Tentunya untuk saat ini seluruh instansi sudah mengumumkan pengumuman kelulusan pasca sanggahnya. Nah, setelah di sini sudah didapatkan by name, yaitu daftar nama guru honorer yang lulus pasca sanggah. Selanjutnya di sini dilakukan penarikan data final, dan penarikan data final ini berakhir kemarin tanggal 31 Oktober 2023. Selanjutnya langkah setelah di sini dilakukan penarikan data final, artinya diambil seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah untuk dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, saat ini kita memasuki pada nomor yang ke-9, yaitu penjadwalan seleksi kompetensi. Yang dimaksud dengan penjadwalan seleksi kompetensi itu kira-kira apa? Nah, penjadwalan waktu seleksi kompetensi ini adalah merupakan tahapan yang dilakukan oleh Panselnas, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023. Jadi dipilah-pilah, yaitu dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi, yaitu daftar nama guru honorer yang lulus seleksi administrasi pasca sanggah, untuk nantinya itu ditetapkan waktu ujiannya, yaitu di hari apa, kemudian juga tempat untuk ikut seleksi kompetensinya itu di lokasi BKN mana. Maka disinilah pada 4 hari ini dilakukan tahapan yang seperti itu. Dan selanjutnya setelah nanti final, yaitu di penjadwalan seleksi kompetensi, maka nanti akan diumumkan
diumumkan, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Nah, berikutnya pada mulai dari tanggal 5 itu teman-teman nanti silahkan login ke akun SSCASN masing-masing, maka nanti akan muncul yaitu tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, pada kartu peserta ujian yang dicetak pada mulai dari tanggal 5 ini nanti sudah akan lengkap isinya. Jadi tidak seperti kartu ujian yang saat ini kita unduh yang masih banyak kosongnya. Begitu lokasi BKN-nya, kemudian juga jadwal seleksi kompetensi itu kan masih kosong ya. Nanti versi lengkapnya inilah sesuai dengan himbauan dari SSCASN itu mulai dari tanggal 5 ini untuk mencetak kembali bagi teman yang sudah melakukan pencetakan. Dikarenakan pada tanggal itu nantinya untuk kartu ujian yang kita unduh ini akan sudah lengkap teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengunduh kartu peserta ujian, ini adalah merupakan hasil penjadwalan seleksi kompetensi yang dilakukan di hari ini, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November. Nanti di sini kita mencetak kartu peserta ujian tanggal ini, dan ini kita cermati dari kartu peserta ujian ini bagian informasi lain ya, yaitu di sini ada kita nanti ikut ujian itu waktunya kapan. Misalkan di sini saya itu untuk waktu ujian itu adalah di sini pada tanggal 10 November 2023 misalkan. Kemudian mulainya ini masuk ke sesi 1. Sesi 1 jam 7 sampai dengan jam 10.50. Ini sebagai contohnya ya. Kemudian untuk lokasi BKN-nya ini lokasi BKN di daerah saya. Kemudian adalah untuk seluruhnya ini sudah lengkap. Maka tampilan kartu peserta ujian yang sudah lengkap ini nanti akan kita bisa unduh pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Ini merupakan hasil penjadwalan seleksi yang saat ini dilakukan setelah kita ini lulus seleksi administrasi Paskasangga. Nah, setelah kita mencetak kartu peserta ujian, tentunya nanti kita ikut pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi itu penjadwalannya itu adalah mulai dari tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember. Nah, tentunya untuk di sini kan rentang waktunya lama ya. Rentang waktunya banyak yaitu berhari-hari. Namun di sini nanti kita ini satu peserta itu hanya mengikuti seleksi kompetensi hanya dalam 1 hari ya. Tentunya mengacu pada bagian informasi lain yang berisi tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi antara satu peserta dengan yang lain tentunya akan berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita ikut seleksi kompetensi, maka nanti ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, terkait tentang aturan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, siapa saja yang ikut, kemudian juga nanti yang dipelajari apa saja yang dilaksanakan di tanggal ini sudah kita sediakan videonya. Silahkan teman-teman cek pada video sebelumnya atau di kartu video ini ya, nanti akan saya sematkan. Nah, setelah kita ikut seleksi kompetensi baik itu CAT BKN maupun juga ditambah dengan teknis tambahan, maka berikutnya di sini akan dilakukan pengolahan nilai seleksi. Inilah untuk tanggalnya. Kemudian nanti diumumkan pengumuman kelulusan. Nanti tidak ada pengumuman prasanggah, paskasangga, jadi langsung kita pengumuman kelulusan tanggal ini. Kemudian bagi teman-teman yang lulus dapat penempatan, nantinya melakukan pemberkasan pengisian DRH dan juga nanti usul penetapan nomor induk P3K. Itu adalah untuk tahap sekarang penjadwalan seleksi kompetensi itu yang seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, tentunya teman-teman harus selalu bersiap untuk memantau di portal SSCASN masing-masing dan juga di website instansi yang dilamar ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.